Perkenalkan, saya Tiara Veronica, pengajar TWK di Studi CPNS. Kali ini kita akan membahas kuis yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, buat kamu yang belum mengerjakan kuis, tidak perlu khawatir. Silahkan klik link di deskripsi, kemudian menonton video ini. Mari kita membahas soal pertama. Soal pertama. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara dan mempunyai beberapa fungsi untuk negara. Salah satunya fungsi Undang-Undang 1945 sebagai hukum tertinggi yang bersifat yang dimaksud hukum tertinggi dijunjung berarti menjadi dasar, menjadi pedoman untuk hukum-hukum di bawahnya. Nah, mengikat seluruh warga negara tanpa terkecuali. Ini lebih kepada norma hukum. Mengikat seluruh warga negara. Untuk menentukan lembaga negara kurang tepat, karena dalam Undang-Undang 1945 membahas juga bagaimana aturan warga negara dengan negara, begitu juga sebaliknya. Sebagai acuan untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. Ya, ini jawabannya. Karena konstitusi itu merupakan hal yang paling tinggi atau hukum yang paling tinggi dan bersifat fundamental atau hal yang mendasar. Sehingga hal ini menjadi acuan untuk norma-norma di bawahnya dan tidak boleh bertentangan. Soal berikutnya. Reki dan Rika merupakan sepasang saudara kembar berusia 25 tahun. Suatu hari Reki memutuskan untuk menikah dengan calon pasangannya yang berbeda suku dan agama. Apa yang harus Rika lakukan sebagai saudara kembar Reki sesuai dengan Pancasila? Pahami dulu bahwa Pancasila pertama mengenai ketuhanan, Pancasila kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat musyawarah, kelima keadilan. Dalam hal ini berarti kita tidak boleh memaksakan kehendak. Mari kita bahas. Memberikan saran dan nasihat agar Reki mengubah keputusannya. Boleh? Kita tahan dulu. Menentang keputusannya dengan tegas ini tidak boleh. Karena kita pahami bahwa Reki adalah manusia dan dia berhak juga atas keputusannya. Menasihatinya dan mencarikan pengganti, oke, tahan dulu. Membiarkannya karena itu adalah hak Reki. Tapi kita sebagai umat manusia berhak untuk mengingatkan. Oke. Menasihatinya akan tetapi menyerahkan semua keputusan kepada Reki karena mereka sudah dewasa. Nah, dalam hal ini, mana yang paling tepat? A, C, atau E? Agaknya, untuk tidak boleh memaksakan kehendak, ini salah, ini juga salah, dan yang paling tepat adalah yang E. Bagaimana tidak memaksakan kehendak kepada Reki? Soal nomor 3. Abdi dan Terry merupakan mahasiswa Universitas Studiku, di mana universitas ini merupakan universitas terkemuka dan menjadi universitas top di provinsi tersebut. Suatu hari, keduanya ingin mengerjakan tugas di salah satu kafe untuk mendapatkan wifi gratis. Di sisi lain, agar tetap menghemat biaya, mereka sudah membeli makanan terlebih dahulu agar lebih murah dan cukup membeli minum saja di kafe. Ketika sampai kafe, ternyata peraturan kafe tersebut tidak boleh membawa makanan minuman dari luar. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Abdi Terry untuk tetap menjunjung integritas sebagai mahasiswa universitas top di kalangan masyarakat? Perlu teman-teman ketahui bahwa integritas itu adalah kesatuan yang utuh dari ucapan sesuai dengan tindakan. Bukan berarti boleh mengatakan hal yang tidak jujur ya, tetapi harus berlaku jujur, adil, tidak terpengaruh. Karena saya katakan tadi bahwa
Integritas adalah kesatuan yang utuh, berarti tidak boleh terpengaruh. Apakah A jawabannya membuang makanan? Tidak ya. Mubazir. Tidak adil. Akhirnya kita merelakan atau mengorbankan makanan yang tidak bersalah. Terpaksa membeli makan di dalam karena memang sudah lapar meski harus memakai uang pinjaman. Wah, ini juga tidak. Tetap memakan makanan tersebut namun dengan diam-diam. Ini tidak mencontohkan integritas. Tidak usah mengerjakan tugasnya karena tidak dapat internet. Wah, ini apalagi. Tetap mengerjakan tugasnya dan membeli sesuai kesepakatan di awal, yakni minuman, dan menyimpan makanan yang dibeli sampai nanti kembali ke kosan. Nah, ini jawabannya. Lebih tepat, E. Selanjutnya, tapi sebelum itu saya ingin memberitahu teman-teman bahwa studi CPNS sedang membuka kelas untuk kamu yang sedang ingin memaksimalkan persiapan seleksi CPNS tahun ini. Untuk pendaftaran kali ini hanya 249.000 saja. Dan cukup satu kali bayar, kamu akan dapatkan seluruh layanan kelas. Nomor 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bermakna bahwa semua kegiatan kehidupan sehari-hari masyarakat harus sesuai dengan Pancasila. Berikut ini merupakan contoh perilaku masyarakat yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kecuali Hanif menolong korban tabrak lari dengan mengantarkannya ke rumah sakit terdekat. Wah, ini Pancasila ya, sila kedua. Hanif selaku pemilik perusahaan tidak mengizinkan calon karyawan yang berbeda dengan keyakinannya menjadi bagian dari perusahaannya. Wah, ini melanggar sila pertama dan juga melanggar sila kedua dan juga melanggar sila kelima. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, nomor 5. Mike adalah pegawai ASN baru yang bekerja di sebuah kantor pemerintahan daerah. Suatu hari, ia mendapati adanya praktik korupsi di lingkungan kerjanya yang dilakukan oleh seniornya sendiri. Dia menyadari bahwa praktik tersebut melanggar nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai keadilan sosial, karena tidak berkeadilan untuk semua masyarakat Indonesia. Namun dia juga merasa khawatir akan konsekuensi negatif yang mungkin ia hadapi jika melaporkan praktik korupsi tersebut. Dia pun terjebak dalam dilema moral antara menjaga keadilan dan kejujuran, serta menjaga keselamatan dan keamanannya sendiri. Berdasarkan cerita di atas, langkah apa yang sebaiknya diambil oleh Mike? Pahami bahwa sebagai ASN, kita harus berintegritas. Kesatuan yang utuh antara ucapan dan tindakan dan tidak mudah terpengaruh. Kita pahami bersama juga bahwa Mike mendapati adanya praktik korupsi. Berarti dia sudah mengetahui bahwa seniornya ini melakukan praktik korupsi. Jadi apa yang harus dia lakukan? Mencari informasi lebih lanjut terlebih dahulu dan memastikan bahwa benar seniornya melakukan praktik korupsi dan kemudian menegur seniornya. Ini kurang tepat. Tetap diam dan mengabaikan praktik korupsi ini juga tidak tepat. Sebagai ASN yang berintegritas, mencoba mengatasi praktik korupsi tersebut secara internal, berarti secara dirinya sendiri tanpa melibatkan pihak luar. Ingat bahwa dia adalah ASN baru. Berarti ini kurang tepat. Siapa dia? Sebagai junior yang bisa melakukan atau mengatasi kepada senior. Tidak bisa pasti. Memilih untuk keluar dari pekerjaannya dan mencari pekerjaan di tempat yang lain. Wah, ini bukan orang yang integritas. Orang yang berintegritas itu berani. Sehingga melaporkan praktik korupsi kepada atasan langsung tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin dihadapinya adalah jawabannya. Selanjutnya, nomor 6. Di bawah ini, upaya yang paling tepat untuk mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia adalah, mari kita bahas dulu awal dari paragraf ini. Semboyan resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, sebenarnya merupakan cita-cita bangsa. Pada dasarnya setiap manusia berbeda dengan latar belakang, kehendak, dan tujuan hidup masing-masing. Namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat mewujudkan tujuannya tanpa individu atau komunitas lain. Oleh karena itu, kerjasama dalam bingkai kesatuan dan persatuan dibutuhkan.
Kesatuan dan persatuan harus dibangun untuk merealisasikan tujuan yang lebih mendasar. Dan dalam konteks negara, kesatuan itu menjelma dalam Persatuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di bawah ini upaya yang paling tepat agar kesatuan bangsa Indonesia itu tetap terjaga adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ini boleh, bisa jadi. Memperkuat pertahanan dan keamanan negara, bisa jadi. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Oke. Membangun infrastruktur yang merata, bisa. Meningkatkan kerjasama antar warga negara di kawasan Asia Tenggara, ini kurang tepat. Nah, mari kita eliminasi kembali mana yang paling tepat. Apakah meningkatkan kualitas pendidikan, atau mempertahankan pertahanan, atau membangun infrastruktur? Hal yang paling mendasar dari A, B, C, dan D ialah bagaimana seluruh A, B, dan D bisa tercapai apabila C, meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Apabila seluruh warga negara sudah memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, akibatnya adalah A, B, dan D dapat tercapai. Sehingga yang paling tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 7. Sumpah Pemuda 1928 merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Bahkan Sumpah Pemuda disebut-sebut sebagai awal dari integritas nasional. Karena kita balik sedikit ke sejarah Indonesia, bagaimana Sumpah Pemuda ini disebutkan atau janjikan oleh para pemuda Indonesia. Sebelumnya, pemuda Indonesia itu terbagi menjadi Jong Java, Jong Batavia, Jong Minahasa, dan Jong-Jong lainnya. Setelah adanya Sumpah Pemuda, mereka memahami bahwa mereka itu adalah satu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu yang menjadi tonggak dari lahirnya atau awal dari integritas nasional. Akhirnya para pemuda ini bersatu untuk mencapai satu visi misi bahwa mereka adalah satu, bukan lagi terbagi menjadi jong-jong daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah mereka. Nah, kemerdekaan hanya bisa dicapai jika para pemuda tidak mementingkan kehidupan pribadi saja. Agaknya kurang tepat. Tanpa Sumpah Pemuda, kemerdekaan Indonesia mustahil dapat tercapai dengan baik. Kurang tepat. Persatuan dan kesatuan pemuda akan menjadi kekuatan bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Oke, tahan dulu. Kekuatan para pemuda menjadi ujung tombak satu-satunya melawan penjajahan Belanda. Kurang tepat. Merupakan hasil kerja keras dan kesatuan pemuda Indonesia yang peduli serta cinta tanah air Indonesia. Oke. Mana yang paling tepat? Yang C atau E? Apakah karena persatuan dan kesatuan pemuda menjadi kekuatan bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia, atau karena merupakan hasil kerja keras kesatuan pemuda Indonesia yang peduli serta cinta tanah air Indonesia? Lebih tepat, bagaimana integritas nasional Sumpah Pemuda yang lahir itu adalah hasil kerja keras kesatuan pemuda Indonesia yang peduli serta cinta tanah air. Maka dari itu mereka mempersatukannya dengan mengikrarkan janji Sumpah Pemuda. Selanjutnya, nomor 8. Bentuk implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai toleransi. Bhinneka Tunggal Ika itu bagaimana berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Risa, seorang arsitek, bekerja merancang tempat ibadah umat agama lain karena mendapat tugas dari perusahaan tempat dia bekerja. Dalam hal ini, dia melakukan karena tugas. Jadi, memang sebuah keharusan. Tony, sebuah orang ketua kelompok, memberikan kesempatan kepada anggota lain yang berbeda agama untuk menjalankan ibadah. Setelah itu, baru berdiskusi kembali. Oke, boleh. Bambang bergotong royong dalam meringankan beban tetangga yang terkena musibah karena mereka satu perkumpulan di masyarakat Minahasa. Oke. Kalau ini lebih pada karena mereka satu perkumpulan, jadi ini kurang tepat. Vicky menerima apa yang menjadi haknya
dan tidak mengganggu hak orang lain. Ini tidak tepat. Maria berteman dengan semua orang tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Namun, dalam berbagi rezeki, ia memilih kepada orang yang benar dapat diandalkannya. Ini juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah B. Nomor 9. Harold Kumar merupakan wirausahawan muda yang ingin berkontribusi untuk tanah airnya. Cinta tanah air yang tercermin dalam diri Harold dan Kumar meliputi rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, dan rasa menghormati, serta loyalitas yang tinggi terhadap bangsa sendiri. Berikut ini kontribusi dan cinta tanah air yang dapat dilakukan Harold dan Kumar sebagai perwujudan upaya pembelaan negara. Adalah pembelaan negara artinya pengabdian. Adanya kerelaan untuk bangsa dan negara. Menolak budaya asing yang masuk, itu tidak cocok. Menggunakan produk dalam negeri, bisa jadi. Menciptakan produk dalam negeri yang layak jual ke luar negeri agar produk Indonesia dikenal dunia dan meningkatkan pendapatan negara, bisa jadi. Mencari pekerjaan ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dan menambah pendapatan negara, kurang tepat. Mengibarkan bendera merah putih di dalam ruangan, ini lebih pada nasionalisme. Oke, jadi mana yang paling tepat antara B dan C? Pahami kembali bahwa Harold dan Kumar adalah wirausahawan muda yang ingin berkontribusi untuk tanah airnya. Sehingga apakah B atau C sebagai wirausahawan? Yang paling tepat adalah C. Nomor selanjutnya. Berikut ini adalah contoh perilaku rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi ada kerelaan ya teman-teman. Ada ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi bukan kepentingan diri sendiri. Farhana menggunakan produk-produk kecantikan lokal. Memang dia sudah memilih ya ini. Sebagai seorang dokter, Labani tidak pernah membeda-bedakan pasiennya. Tidak ada hal yang tersurat ataupun tersirat mengenai kerelaan. Jadi kurang tepat. Claudia mengorbankan waktunya untuk lebih giat belajar agar bisa lulus tes dengan nilai yang terbaik. Ini lebih pada kerelaan untuk diri sendiri, tidak mencerminkan bagaimana kepentingan bangsa dan negara. Gloria Sege mengenyampingkan liburannya untuk mengikuti program magang di rumah sakit. Ini juga untuk diri sendiri. Kuncoro menyisihkan 50% dari gajinya untuk membangun perpustakaan kecil di kampungnya yang sulit mendapatkan akses ilmu pengetahuan. Ini baru bisa dikatakan untuk negara, untuk kepentingan bangsa. Sehingga jawabannya adalah E. Selanjutnya, nomor 11. Pembukaan Undang-Undang 1945 terdiri dari 4 pokok pikiran. Pokok pikiran pertama yaitu tentang persatuan berbunyi negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar persatuan inilah, setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perseorangan. Keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 terhadap pembangunan nasional. Jadi hubungannya terhadap pembangunan nasional. Bahwa dikatakan di sini persatuan dengan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada hubungan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk pembangunan. Oke. Mari kita bahas pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur, tidak nyambung ya. Pembangunan nasional berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, oke, bisa kita tahan dulu. Keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial, kita tahan dulu. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam perumusan rencana pembangunan nasional, kurang tepat. Adanya kesadaran warga negara bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga, bukan hanya pemerintah. Kita pahami lagi bagaimana persatuan
Berbunyi negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti negara terhadap masyarakat, begitu pun juga masyarakat terhadap negara. Jadi jawaban yang paling tepat, pembangunan nasional berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Tidak dijelaskan hal ini. Keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial. Ini bisa jadi, namun adanya kesadaran warga negara bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga, bukan hanya pemerintah. Ini lebih tepat. Jadi ada timbal balik antara negara dan seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai keadilan dan untuk mendapatkan pembangunan nasional yang merata. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah E ketimbang yang C. Selanjutnya, nomor 12. Kesimpulan dari paragraf di atas. Mari kita bahas apa yang sebenarnya dia ceritakan. Berjemur di bawah sinar matahari ternyata membawa manfaat bagi kesuburan wanita. Berdasarkan penelitian yang direpresentasikan dalam konferensi tahunan Europe Society of Human Reproduction and Embryology di Lisbon, paparan sinar matahari meningkatkan peluang seorang wanita untuk bisa hamil. Penelitian ini dibuktikan dengan mengambil sampel 6.000 ibu hamil yang mengikuti program bayi tabung. Hasilnya, wanita yang terpapar sinar matahari berpeluang meraih keberhasilan dari program bayi tabung sebesar 35%. Namun, pengaruh paparan sinar matahari terjadi selama sebulan sebelum terjadi pembuahan. Seorang peneliti Belgia mengungkapkan bahwa pada masa sebelum pembuahan, sinar matahari membantu pematangan sel telur. Meskipun penelitian dilakukan terhadap wanita yang mengikuti program bayi tabung, tidak tertutup kemungkinan sinar matahari juga membantu para wanita untuk bisa hamil secara alami. Jadi secara alami dan juga bayi tabung ya. Nah, kesimpulannya adalah wanita yang sering terpapar sinar matahari lebih subur dari yang jarang terpapar matahari. Tidak ya? Pengaruh sinar matahari terhadap kesuburan hanya berlaku bagi wanita yang mengikuti program bayi tabung. Dia katakan tadi bisa juga yang secara alami, bukan hanya yang program bayi tabung. Pengaruh paparan sinar matahari terhadap keberhasilan program bayi tabung. Ini lebih tepat pada judul. Hasil penelitian menunjukkan paparan sinar matahari dapat membantu pematangan sel telur wanita. Ya, ini bisa jadi. Paparan sinar matahari merupakan satu-satunya alternatif bagi wanita yang ingin hamil secara alami. Bukan satu-satunya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Selanjutnya, nomor 13. Ketua Umum Partai Susah Senang Bersama, PSSB, Natalia melaporkan 2 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Natalia mengatakan kedua akun itu menyebarkan berita bohong dan menampilkan foto-foto hasil editan maupun kolase untuk memfitnah dirinya. Akun itu membuat narasi bahwa Natalia memiliki hubungan khusus dengan salah satu anggota parlemen. Saya disebut ada hubungan khusus demi mendapatkan dana dari 9 Taipan. Kalau benar PSSB sudah kaya, tidak usah mengumpulkan dana, kata Natalia. Menurut Natalia, pihaknya melapor ke polisi karena merasa sudah melampaui batas. Amani, politisi PSSB juga menjadi sasaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Ini merupakan bentuk keprihatinan. Perempuan yang masuk ke politik mendapat perlakuan seperti ini, katanya. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus di atas merupakan bentuk pelanggaran sila yang dilambangkan dengan Natalie dan Amani mendapat perlakuan berita bohong atau hoax dan juga menampilkan foto-foto hasil editan untuk memfitnah dirinya. Kemudian Amani pencemaran nama baik dan juga berita bohong. Hal ini melanggar sila ke-2, yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Seharusnya sebagai manusia, kita harus menghargai Natalie dan Amani
Walaupun dia wanita, dia juga tetap bisa berpolitisi. Dia juga tetap bisa mengembangkan diri. Dia punya hak dan juga kewajiban sebagai manusia. Dan tidak dilakukan hal yang melakukan fitnah ataupun pencemaran nama baik yang merusak nama dari Natalia dan juga Amani. Sehingga sila kedua dilambangkan dengan ya rantai. Mari kita bahas bersama. Pohon beringin itu adalah sila ketiga. Ingat, sila ketiga itu dilambangkan dengan pohon beringin, yakni persatuan Indonesia dilambangkan dengan akar dari pohon beringin. Kemudian padi dan kapas, sila kelima. Kepala banteng, sila keempat. Dan bintang, sila pertama, yang menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, nomor 14. Berdasarkan informasi di atas, maka tujuan dari bela negara adalah tujuan dari bela negara. Mari kita bahas karena ada kata di atas. Bela negara merupakan perilaku, sikap, dan tekad warga negara untuk mempertahankan negara supaya tidak ada yang mengganggu kelangsungan hidup yang didasari oleh rasa cinta tanah air yang diatur dan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Maka dari itu nilai bela negara sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk memperkuat diri dalam menghadapi kompleksitas ancaman yang dapat berasal dari dalam negeri sendiri. Jadi tujuan dari bela negara adalah menjaga identitas dan integritas, kurang tepat, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan NKRI. Bahwa di sini tadi sudah dibahas kelangsungan hidup dan juga memperkuat diri dalam menghadapi kompleksitas ancaman. Jadi lebih pada mempertahankan dan kelangsungan hidup bangsa dan NKRI. Selanjutnya nomor 15. Rich Brian menjadi musisi pertama asal Indonesia yang berhasil tampil di panggung Coachella. Tak sendirian, Nicky Zevanya juga mencetak sejarah yang sama dengannya. Di festival musik tersebut, Rich Brian memiliki jadwal manggung 2 kali di panggung yang berbeda. Ia tampil bersama sejumlah artis 88 Rising lainnya, seperti Jackson Wang hingga Utada Hikaru di panggung utama. Rich Brian kemudian tampil lagi di Sahara 10 untuk penampilan solonya. Dalam kesempatan itu, ia sempat mengenalkan Indonesia kepada para penggemar. Dalam penampilannya membawakan salah satu lagu, ia menyematkan gambar Monas di layar panggung. Sebelumnya dalam wawancara, Rich Brian mengaku terinspirasi oleh Joe Taslim yang juga go internasional karena bakat bela dirinya. Hal yang dilakukan Rich Brian termasuk contoh, mari kita pahami bahwa patriotisme adalah pengorbanan berlebih. Nasionalisme, bagaimana kita sadar adalah bagian dari Indonesia dan dilambangkan dengan identitas nasional. Kemudian bela negara, bagaimana ini kalau di sini pengorbanan berlebih, di sini bentuk pengabdian sesuai profesi. Integritas tadi yang kita bahas, kesatuan yang utuh antara ucapan dan juga tindakan, totalitas itu melakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi yang paling tepat adalah pengabdian sesuai profesi. Bagaimana Rich Brian itu mengabdi kepada negara sesuai profesinya, yakni musisi asal Indonesia yang menyematkan gambar Monas di layar panggung saat dia manggung di depan para penggemarnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, bela negara. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kuis kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan kamu bisa dapatkan hal-hal seperti ini, ribuan soal-soal hot lainnya di Bimbel Studi CPNS. Gak cuma soal teman-teman. Teman-teman juga akan mendapatkan materi yang super lengkap dan dijamin kamu akan semakin maksimal dalam persiapan seleksi tes CPNS tahun ini. Yuk, klik link di deskripsi dan daftarkan dirimu segera di Bimbel Studi CPNS. Saya tunggu di kelas ya. See you! Bimbel Studi CPNS rekomendasi banget buat kamu yang ingin lolos tes CPNS tahun ini.
Materi pembelajarannya sudah disusun secara terstruktur, dimulai dari apa yang harus kamu pahami terlebih dahulu sampai ke materi-materi selanjutnya. Setelah memahami materi, kamu akan diarahkan untuk mengerjakan kuis yang mana tujuannya untuk mengukur seberapa paham kamu terkait materi yang sudah dipelajari. Studi CPNS juga tersedia dalam kelas live via Zoom bareng tutor profesional, puluhan paket tryout yang tampilannya mirip banget dengan ujian sebenarnya, dan kelas drilling soal yang bikin kamu makin siap 100% hadapi ujian nanti. Semua benefit akan kamu dapatkan hanya dengan 249.000 saja. Yuk, langsung klik link di deskripsi dan daftarkan dirimu segera di kelas Studi CPNS.